Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin yang kami hormati. Yang terhormat, Ketua Yayasan Kutawaringin, Bapak Dr. Haji Komir Bastaman, SHMSI. Yang terhormat Rektor Universitas Subang, Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Haji A. Muslihat Komara MSI. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Andes Haji Dedi Ashidik SHMSI. Yang terhormat Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Kamal Ma'ruf SEMSI. Yang terhormat para dekan beserta jajarannya, dan yang terhormat para kepala biro beserta jajarannya, dan kepada para hadirin dari Universitas Subang yang kami banggakan. Juga selamat datang kepada tamu dari Universitas Teknologi Mara UITM Malaysia, yang terhormat Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Bapak Muhammad Bastian bin Mahmud. Yang terhormat Pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Ibu Syahidah Abdul Razak, dan seluruh para hadirin dari Universitas Teknologi Mara Malaysia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan juga karena izinnya pada hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat kembali dikumpulkan dalam acara penutupan Joint Program Global Community Outreach 2022 pengabdian kepada masyarakat PKM bersama Universitas Subang dan Universitas Teknologi Mara Malaysia. Tak lupa solawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tersampaikan kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah sebagai pembuka acara pada siang hari ini. Bismillah. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Kutawaringin sekaligus ucapan terima kasih kepada tim FSPPP Global Community Outreach 2022 UITM, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Komir Bastaman SHMSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pak Bastian, Ibu Saidah, betul Saidah? Takut salah saya Bu ya. Yang saya hormati teman-teman, anak-anak dari Mara University yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 1 dan 2, Bapak Ibu Dekan, para kepala biro, teman-teman mahasiswa, Unsub yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Saya rasanya baru sedetik yang lalu bicara di sini, menerima teman-teman sekalian. Tapi ternyata hari ini saya ditugaskan oleh panitia untuk melepas teman-teman sekalian. Betapa indahnya komunikasi ini gitu ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua ya. Saya ingin sampaikan juga terima kasih bagi yang saya ingat Mara University begitu ya, yang dikenal Mara University. Terima kasih banyak atas kedatangan di Subang. Terima kasih juga Pak Rektor dan teman-teman yang sudah menerima mereka dengan segala kemampuan kita. Ya, mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan. Ini memang kemampuan kita segini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi terima kasih banyak. Ya, kita berharap yang pertama Pak Rektor, kita juga berharap besok lusa bisa kunjungan ke Mara lagi Pak Rektor ya. Entah kapan itu yang berharap. Ajak para dekan, ajak para kepala biro gitu kan. Naik bis nggak bisa Pak Didi ya.
kalau bisa naik bis gitu kan biar irit. Jadi kita juga berharap bisa kunjungan ke sana. Dan kita juga berharap suatu saat next time kapan-kapan ya eh, teman-teman juga bisa datang di sini. Kalau kata orang Singapura kan pertanyaannya when you be back to Singapura ya ganti when you be back to Subang. Jadi kapan kira-kira teman-teman bisa kembali datang di Subang. Kita tidak pernah bosan menerima teman-teman sekalian ya, adik-adik semua. Insya Allah Pak Rektor dan timnya tidak pernah bosan dan tidak akan pernah bosan menerima teman-teman sekalian. Nah, hari ini saya ingin mengucapkan selamat jalan ya kepada teman-teman sekalian. Selamat sampai di Malaysia. Kita juga berdoa mudah-mudahan Perdana Menterinya cepat ada ya, Pak Bastian ya, cepat ada. Kalau di Indonesia Pak Bastian pemenang terbanyak itu pasti dia mungkin koalisi. Kalau di kita ya, punten. Jadi kalau misalnya di kita pemenang itu pasti yang punya berhak untuk memimpin koalisi. Tapi rupanya kita beda, ya. Kita beda. Di Malaysia itu yang penting bisa memimpin koalisi, dia yang jadi perdana menteri. Kalau di kita pasti yang suara terbanyak, walaupun tidak sampai maksimal, pasti dia yang diberi kesempatan tadi ya untuk jadi pimpinan. Kalau di Malaysia itu tidak pasti tergantung koalisinya bisa makin dekat atau tidak. Jadi mudah-mudahan secepatnya ya punya perdana menteri yang baru. Nah, kita juga mau doa dari orang Malaysia, mudah-mudahan bencana yang terjadi di Cianjur itu cepat selesai dan tidak terulang kembali ya. Mohon doa dari anak-anakku sekalian. Terima kasih. Terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua, Pak Bastian dan Wissaida atas kehadirannya. Yang kedua, mohon maaf jika kami semua, Pak Rektor terutama dan kawan-kawan ada beberapa hal yang kurang berkenan di adik-adik semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat jalan. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan tim FSPPP Global Community Outreach 2022 kepada yang terhormat Bapak Bastian dan atau Ibu Syahida, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik MC kita. Selamat siang kepada Bapak Rektor, Dr. Muslihat dan juga Bapak-Bapak Perwakilan Rektor dan juga dekan-dekan di sana, Bu Nita, terima kasih. Dan juga semua pensyarah di sini, staf, Ibu dan juga pelajar mahasiswa di sini. Sebelum itu saya ingin mengucapkan teramat terima kasih kepada UNSUB sebenarnya. Seperti Bapak tadi telah mengutarakan tentang betapa mereka berasa gusar jika ada kelemahan, kekurangan. Sebenarnya ia adalah kelebihan. Teramat menghargai segala apa yang dilakukan oleh UNSUB sebenarnya. Jadi kami di sini sebenarnya sangat terhutang budi sebenarnya dengan sejak hari pertama kami di sini, kami mengalami pelbagai masalah sehinggalah ke hari kami di sini hari terakhirnya. Bagaimana UNSUB telah kita kata memberikan segala mereka ada seperti kenderaan, makanannya, segala khidmat daripada UNSUB itu kami sangat-sangat hargai dan terima kasih. Dan kami mengharapkan UNSUB akan membalasnya dengan hadir ke Malaysia insya-Allah. Kami mengharapkan.
Saya juga sebenarnya ingin menyampaikan salam Ibu Dekan dan juga pengurusan FSPPP kepada seluruh warga Unsub kerana mereka tidak dapat hadir, jadi mereka mewakilkan kami untuk menyambung. Kita kata ini bukan kali pertama ya UiTM ini hadir ke Unsub. Saya kira sebelum ini seperti Dr. Mimi, Dr. Suhaimi juga telah mengadakan program dengan Unsub lah untuk MOU sebelum ini. Jadi kami ini adalah meneruskan legasi UiTM itu Seremban untuk melaksanakan pelbagai program yang mana kita juga mempunyai interest yang sama. Saya juga berharap sebenarnya menyampaikan hasrat daripada timbalan dekan research kami untuk menjalankan research bersama. Mungkin kita akan mengadakan beberapa meeting, insyaAllah diharap boleh dipertimbangkan. Jadi itu saja saya kira. Saya mengharapkan hubungan ini akan diteruskan insyaAllah pada masa akan datang dengan pelbagai program yang menarik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Syahidah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Rektor Universitas Subang sekaligus menutup secara resmi kegiatan PKM bersama antara Unsub dan UiTM kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Haji A. Muslihat Komara MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Nampaknya sehat-sehat semuanya ya. Kalau hanya pening sedikit enggak masalah karena beda cuaca ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bahagia. Baik, Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Pak Dr. Komir, Ibu Saidah Penusarah dari UiTM dan Pak Bastaman. Salah nggak ya saya? Bastaman Pak Komir. biar jadi kembar seperti gedung kembarnya Malaya. Terima kasih. Pak Wakil Rektor, Pak Rektor 1, Pak Rektor 2 yang saya hormati, para dekan, khusus Ibu Nita, Dekan FKIP. Mohon maaf kalau saya bicara Dekan PJKR ya. Ternyata PJKR. Para Wakil Dekan, ada Pak Denny, Pak Ibu Dekan, Ibu Ine, Pak Tepi, alhamdulillah terima kasih, Kepala Biro, para dosen, Kaprodi, Ibu Nur, dan Ibu Peti, ya, Pak Bohwari, dan semuanya yang hadir. Terima kasih, silakan mereka Unsub. Teman-teman saya, pelajar dari UiTM, kalau di kami pelajar itu SLTA ke bawah. Masih kalau dari itu mahasiswa. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian ya yang sudah bisa hadir di Unsub. Juga terima kasih kepada teman-teman saya, mahasiswa Unsub yang saya cintai, saya banggakan. Satu hal yang barangkali perlu ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Komir tentang permohonan maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan juga ucapan selamat jalan barang sudah, mudah-mudahan semuanya bisa sampai dengan selamat ke tempat tujuan masing-masing, ke pangkuan keluarganya, ke pangkuan ibunya, ke pangkuan bapaknya, ke pangkuan istrinya, suaminya, suami beristri, atau kepada pacarnya, gitu kan. Mudah-mudahan sudah semua punya pacar. Tapi jangan sampai ke pangkuan, kan tidak boleh dipangku kalau pacar. Belum boleh, gitu kan. Gitu, ya. Dan selamat dan mudah-mudahan berkesan baik kepada Unsub. Insya Allah barangkali Unsub suatu saat juga ingin membawa kembali mahasiswanya ke sana, Pak Bu Ida. Mudah-mudahan kita tidak ada aral melintang yang menghalangi kita. Dan yang paling penting adalah permohonan maaf apabila ada yang hal-hal yang tidak berkenan dari kami semua ya, dari Universitas Akademika, kemudian dari masyarakat luar Unsub, karena semuanya adalah warga negara Indonesia dan teman-teman adalah warga negara Malaysia yang merupakan rumpun. Kita satu rumpun,
bahasa pun hampir sama, hanya beda ungkap, beda kata saja. Kulit pun sama, kemarin saya sampaikan, hanya yang beda itu nasib ya. Nasib saya, karena saya sudah tua, bapak-bapak masih muda gitu kan, ibu teman-teman masih muda gitu kan, seperti itu. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal ya. Kita belajar dari kekeliruan Cina. Mohon maaf karena kita satu areal di ASEAN ya, di Asia. Bahwa Cina membangun tembok Cina itu untuk supaya Cina tidak terganggu. Berapa ribu tahun itu dibangun, berapa ribu meter itu dibangun, berapa kilometer dibangun. Maksudnya untuk tidak bisa sembarang orang masuk ke sana, sehingga Cina disebut dengan tirai bambu, tidak bisa masuk ke sana. Tetapi ternyata 100 tahun pertama sudah terjadi 3 kali perang di Cina itu. Padahal diharapkan dengan tembok Cina yang besar itu tidak bisa ada orang masuk. Nah, masuknya perang musuhnya ke Cina itu bukan melalui nobros tembok atau naik tembok, tetapi hanya mencogok orang yang menjaga tembok itu. Artinya apa? Karakter manusianya. Satu kesalahan fatal pada saat itu, mungkin masa lalunya Cina, adalah mereka lebih dulu membangun infrastruktur tembok sebelum membangun sumber daya manusia. Nah, karena itu perguruan tinggi kita semua adalah yang lebih dulu membangun sumber daya manusia. Mungkin kita sebut dengan pembentukan karakter. Seperti di UNSU barangkali, UNSU mendahulukan karakter unggul sumber daya manusia. Karakter sumber daya manusia unggul yang komprehensif, yang kompetitif, mungkin kami kemarin sampaikan dengan unsur Masagi. Bukan begini, kalau begini aja. Masagi. Hanya ada 4 titik, ada 4 pilar di sini yang menopang. Yaitu yang luhung ilmu, yang tinggi ilmunya, yang pengkuh agamanya, yaitu yang kuat kokoh agamanya, ya, yang jembar budayanya. Artinya jembar di sini yang luas, yang komprehensif budayanya, dan Rancage untuk terampil bekerjanya. Karena itu diambil dari 8 pilar kearifan lokal Jawa Barat khususnya. Yaitu yang cager, bager, bener, pinter, singer, maher, tenang godeng. Ya. Silakan nanti teman-teman nanti tanya kepada teman-teman saya di mahasiswa yang apa itu maknanya. Nah, artinya begini, bahwa ketika sebuah bangsa itu telat dalam membangun sumber daya manusia, teman-teman sekalian dari mahasiswa UNSUB, mahasiswa UITM, itu kan mungkin generasi Z yang mengalami generasi milenial ya. Itu dua generasi bisa diterima. Yang lebih banyak mungkin generasi milenial. Dan sudah terbentuk gitu kan seperti itu. Perlu kita pikirkan bahwa untuk menghancurkan sebuah peradaban, konon katanya, kata orang-orang pinter, itu cukup dengan menghancurkan 3 hal. 1, hancurkan keluarganya. Bagaimana menghancurkan keluarga? Peran orang tua, peran keluarga, peran ibu, peran bapak diberikan penting. Karena dia adalah sekolah pertama dan yang utama. Maka terutama ibunya. Libatkanlah ibu-ibu dengan sosialita, dengan hal-hal yang sehingga lupa membimbing anaknya. Anaknya diberikan kepada pembantunya. Sehingga bukan anak ibunya, anak pembantunya kan. Nanti. Yang kedua, konon katanya, itu hancurkan pendidikannya. Apa yang dihancurkan? Dosen, pensyarah. Ya, libatkan mereka dengan administratif. Libatkan mereka dengan hal-hal yang sifatnya bukan lagi mendidik, bukan lagi menjadi tuntunan, bukan lagi menjadi contoh teladan, tapi melakukan hal-hal yang barangkali jauh dari keteladanan. Sehingga bagi mahasiswa, bagi dosen tidak lagi keteladanan. Maaf, tidak lagi keteladanan untuk dosen. Dan hal yang ketiga dihancurkan peradaban itu adalah hancurkan para pemimpin. Ketika para pemimpinnya sudah tidak amanah, sudah korupsi di mana-mana, ya, sudah melakukan hal yang tidak terpuji di mana-mana, gitu kan seperti ini, sehingga tidak lagi ada kependidikan kepada masyarakat melalui unsur pimpinan di situ. Nah, kenapa ini disampaikan kepada teman-teman sekalian? Karena saya yakin teman-teman semuanya
terutama mahasiswa UNSUB, juga mahasiswa dari UTM, sebenarnya akan selesai menjadi sarjana. Yang insya Allah kemudian akan menjadi pemimpin. Karena itu, saya mohon semuanya bisa menjadi pemimpin yang baik dan tidak tergiur untuk hal-hal yang mencelakakan martabat suatu bangsa seperti tadi. Saya mohon maaf, ini agak serius, gitu kan, karena mudah-mudahan teman-teman sekalian, Ibu Saidah, Pak Bisteman nanti mengingat kepada apa yang saya sampaikan, dan itu saya baca dari sesuatu yang sebetulnya pernah saya sampaikan itu ketika saya bertemu dengan Rektor UITM. Ketika saya bertemu dengan Pak Tepi, Pak Ibu Mimi ya, Ibu Mimi Pak Dokter, kemudian dosennya, mohon maaf saya lupa ya. Nah untuk itu sampaikan salam saya kepada beliau. Saya terima salamnya dari Ibu Dekan, Pak Dekan dari PPPS ya, PPPS. Sampaikan salam saya, salam semua sivitas akademika UNSUB, ya, terutama dari Pak Ketua Yayasan yang sempat tempoh hari juga datang ke sana. Karena saya, Ketua Yayasan, Pak WR1, WR2, Pak Dr. Tepi, itu hadir di sana. Dan saya menyampaikan hal itu, yang saya sampaikan. Terima kasih, sekali lagi, saya mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan. Selamat jalan, semoga semuanya selamat sampai di tempat tujuan tanpa ada halangan apapun. Demikian juga doakan kami juga semuanya tetap selamat, sehat. Lebih khusus mungkin teman-teman mendengar ada musibah di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan ada yang meninggal sampai dengan 270 lebih. Mudah-mudahan yang meninggal itu diterima iman Islamnya, dimaafkan dosa dan tempat-tempat yang layak di sisi Tuhan. Dan yang sakit segera sembuh seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi gempa susulan. Karena konotasinya gempa susulan itu yang paling bahaya. Terima kasih, panitia, Ibu Nita, Sapara Kanca. Saya bangga, saya bahagia, ya seluruh panitia, bahwa mudah-mudahan ini merupakan satu langkah maju. Tadi saya sempat ketemu dengan Rektor Unigal, ya mudah-mudahan ke depan, Bu Saidah, kita bisa bekerja sama, kita tingkatkan lagi. Kalau sekarang mungkin kita dari PKM, mungkin nanti untuk hal-hal yang lainnya, ya mudah lebih baik ya. Saya kira demikian, maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, join program Global Community Outreach tahun 2022, pengabdian kepada masyarakat bersama Universitas Subang dan University Teknologi Mara Malaysia secara resmi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Subang yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah agenda penyerahan cenderamata yang pertama dari Universitas Subang kepada UITM Malaysia. Ya.
Hadirin yang kami hormati, acara penutupan telah selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti acara dari hari Selasa hingga hari ini dengan sangat baik. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga atas segala waktunya, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih karena sudi datang ke Indonesia, terutamanya ke Subang. Kami harap hanya kenangan indah saja yang akan diingat ketika di Universitas Subang. Once again, thank you so much for coming to Universitas Subang, and good luck for everyone in the future. Hope one day we can meet again, and hope only good memories are remembered at Subang University. Once again, thank you so much for UiTM Malaysia, dan terima kasih banyak kepada Universitas Subang yang telah menyelenggarakan acara dengan sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup, diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Pada